Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama dengan saya Pendeta Januaria Simpan dalam Renungan Malam edisi hari Sabtu tanggal 3 Mei tahun 2025. Dan bagian firman Tuhan bagi kita pada saat ini sesuai dengan Nas Almanak GKE terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian pasal 18 ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Baik, pada saat ini saya tidak membaca secara keseluruhan bagian firman Tuhan. Pada saat ini, Bapak Ibu dapat membaca secara mandiri di rumah masing-masing. Namun saya hanya akan membacakan satu bagian ayat yang menjadi inti atau dasar dari perenungan pada malam hari ini. Terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 18 ayat 14 yang berbunyi demikian. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya mengangkat tema yaitu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara-saudari, kalau kita memperhatikan dari banyak kisah dari tokoh-tokoh yang ada di Alkitab, ada banyak kejadian-kejadian yang nampaknya mustahil, namun ketika Tuhan turut bekerja, menjadi mungkin terjadi. Musa tidak pernah tahu kalau lautan di depannya akan terbelah. Ketika Tuhan bekerja, maka Tuhan sanggup membelah lautan yang ada di depannya. Daud tidak pernah tahu kalau ia akan mengalahkan Goliat. Namun ketika Allah bekerja, ia dapat mengalahkan Goliat hanya dengan batu. Kemudian ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak pernah membayangkan akan selamat keluar dari perapian. Tetapi ketika Allah bekerja, mereka keluar dari perapian tanpa terbakar sedikit pun. Daniel tidak pernah tahu kalau ia akan keluar dari gua singa dalam keadaan hidup-hidup. Namun ketika Allah bekerja, ia keluar dari gua singa dalam keadaan hidup. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan kehidupan kita, ada kalanya kita juga menghadapi pergumulan yang sepertinya membuat kita merasa berputus asa. Namun, mari kita di sini diingatkan, jangan sampai kita menjadi orang yang pesimis. Mari kita mempercayai bahwa di dalam Tuhan tidak ada satupun perkara yang mustahil. Bagi Tuhan, segala sesuatu yang nampaknya mustahil bisa menjadi mungkin. Cara manusia berbeda dengan cara Tuhan. Pikiran kita sebagai manusia sangat terbatas. Sedangkan pikiran Tuhan tidak terselami oleh apapun. Oleh karena itu, terkadang cara Tuhan bekerja melebihi apa yang kita pikirkan. Namun satu hal yang perlu kita lakukan adalah kita harus percaya bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu, sebab Ia adalah yang berkuasa. Ia bahkan sanggup melakukan segala sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Dalam bagian firman Tuhan hari ini, kita melihat bagaimana Tuhan berjanji kepada Sarah bahwa ia akan mempunyai seorang anak. Pada awalnya, Sarah tidak mempercayai hal itu, sebab Abraham dan dirinya sudah sangat terlalu tua. Sarah berpikir waktunya sudah lewat. Namun pada akhirnya Tuhan menyatakan kuasa-Nya.
Sarah yang sudah lanjut usia melahirkan Ishak. Saat Tuhan menyatakan kuasa-Nya di dalam hidup kita, maka segala janjinya akan terjadi. Walau bagi manusia nampaknya tidak mungkin, namun sekali lagi, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Sungguh tidak ada hal yang mustahil saat kita percaya kepada Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka mujizat Tuhan akan terjadi. Namun saudara-saudari, beberapa hal yang sering menghalangi cara kerja Tuhan di dalam diri kita adalah diri kita sendiri, di mana kita sering membatasi cara kerja Tuhan. Contohnya, muncul rasa bimbang, rasa cemas, dan rasa khawatir di dalam diri kita. Saudara-saudari, ketika kita sudah mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan, maka kita harus benar-benar percaya secara total akan kuasa Tuhan. Jangan menjadi bimbang, jangan menjadi tawar hati, karena hal itu akan menghalangi Tuhan bekerja. Maka izinkanlah Tuhan untuk bekerja dengan luar biasa di dalam hidup kita. Setiap kita yang percaya dan beriman kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, kita tentu mengamini dan mengimani pula bahwa dalam Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Tuhan kepada Abraham, sebagai bapa orang yang beriman ini, bahwa ia mampu menyatakan mujizatnya dan memberi keturunan. Walaupun secara manusia, usia Abraham dan istrinya itu sudah tidak ada harapan. Namun apa yang Tuhan katakan tadi dalam ayat yang ke-14, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun 8, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Di sini kita belajar, saudara-saudari, dalam segala sesuatu Tuhan mampu melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak-Nya. Ketika kita angkat tangan, disitulah Tuhan turun tangan untuk menyempurnakan apa yang telah kita kerjakan. Walaupun dalam kehidupan ini ada begitu banyak tantangan, kita harus mampu menghadapinya. Sebab kita percaya Tuhan akan menjadikan kita sebagai umat yang menang, dan rencananya tidak pernah gagal atas hidup kita. Mari tetap beriman teguh di dalam Tuhan. Tuhan memberkati melewati firman-Nya. Amin. Mari kita tutup renungan kita pada saat ini dengan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah bersama-sama merenungkan kebenaran firman. Apapun yang menjadi keadaan hidup kami, pergumulan hidup kami percaya Engkau memiliki jalan keluar atas setiap persoalan bahkan pergumulan hidup kami. Sebab di dalam Engkau tidak ada satu hal pun yang mustahil. Jika Engkau berkenan Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kami. Kuatkan dan teguhkan iman kami senantiasa Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.